Selamat pagi guys. Dengar lagi bolu. Wilujeng sumping. Wilujeng sumping. Wilujeng enjing. Naon kan ya enak. Udah isuk-isuk bangun pagi-pagi. Cuma nggak tahu mau ngapain. Nah, mungkin kan teman-teman yang belum bangun atau yang udah bekerja mungkin jam segini atau sudah berolahraga, berenang, sepeda, lari mungkin ya. Kalau saya gini aja, gitu, gini aja gitu. Oke, teman-teman, sarapan dong, ngopi atau apa? Gue begitu, pink cappuccino, buatan sendiri, cappuccinonya. Wangi guys. Enaknya kalau yang semua buatan sendiri, meskipun agak asin. Kenapa jadi agak asin? Agak asin ya, cappuccino. Mau pakai cinnamon, gue pakai coklat bubuk powder, gitu. Lo tau kan? Ini gue punya ini cappuccino. Oh, nah, si cappuccino, lu semua kan bisa buat sendiri pasti. Atau ada yang instan sekarang, banyak banget yang instan yang cappuccino. Tapi kalau buat sendiri juga di rumah, gampang-gampang aja sih. Nggak perlu punya alat mahal atau ribet gitu. Lu bisa bikin dari rumah, yang penting modalnya kemauan aja. Sama jangan malas. Nah, segala sesuatu harus coba, bos. Oke, si gue bahas sedikit lah cappuccino. Nah, namanya juga gue diskusi acak seputar makanan minuman. Harus diskusi lah. Kalau ya gue diskusi sendiri, kayak diskusi sendiri sekarang. Ngemeng mulu. Oke. Cappuccino, kenapa gue pilih cappuccino di hari ini? Karena gue mau sedikit bahas cappuccino. Yang menurut gue ini enak. Muji diri sendiri. Oke. Cappuccino, tahu dari mana nggak? Berasal dari Cappuccino itu berasal dari Citayam. Bukan, bukan. Bukan dari Citayam, ternyata dia dari Itali. Nah, dia khas Itali. Disebut cappuccino karena apa? Ingredientsnya apa sih? Pasti susu sama kopi lah ya. Teman-teman juga berarti tahu itu. Makanya lagi nggak usah beli di luar lah. Belinya di Kimantan aja di kedai gue. Kalau selain itu nggak, jangan mahal, buang uang. Kalau lu jajan di gue nggak buang uang, tapi lu buang dosa, ya. Oke. eh Cappuccino itu sebenarnya biji kopi dulunya nih. Dulunya kalau gue kutip dari Wikipedia. Cappuccino itu ternyata gue juga baru tahu dari biji kopi tentara Turki yang tertinggal. Jadi tentara Turki bawa biji kopi. Kok biji dia kopi ya, bukan bijinya yang lain gitu ya. Biji biji kopi. Dia bawa biji kopi itu dari Turki ke Itali. Terus di grinder deh. Ini ngapain sih? Dia katanya perang. Katanya tentara. Kok bawa biji kopi? Oh, jadi setelah peperangan, nih biji kopi itu dibawa ke tentara Turki.
Terus tertinggal lah si biji kopi karena itu bukan emas ya, biji kopi ya tinggalin aja. Terus setelah peperangan yang dipimpin oleh pokoknya panjang lebar lah. Bla 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 bla. Ini sebenarnya cappuccino itu blasteran. Ini banyak banget nih kayaknya negara-negara atau eh iya ya, pokoknya penjajah punya lagi perang berbagai berbagai negara, semua negara, hampir semua negara yang berperang saat itu kayaknya meminumnya hanya cappuccino karena biji kopinya tertinggal oleh tentara Turki. Agak aneh. Enggak sih. Mungkin tertinggal ya, dia juga ribet kali, dia juga mendingan bawa beras daripada bawa biji kopi. Biji kopi nggak bisa digado, karena nggak enak juga. Oke, ngomongin takaran. Kalau misalnya di rumah sih lu seperempat sendok, sendok kecil itu loh. Sendok kecil atau seperempat espresso buat bikin espressonya kan. Ya udah dari powder juga bisa ya, espresso nggak ada masalah. Terus susunya. Nah, lu penentuan susu. Kalau penentuan, gue bilang susu itu bener-bener yang mesti lu perhatiin dari sisi rasa. Karena gue sendiri eh gue nggak suka yang mahal. Gue suka mau yang rasa susu yang murah gitu. Gue nggak bisa nyebutin brand. Pokoknya itu taste, masalahnya taste. Taste. Terus ada standar yang dimana karena gue jualan, gue menentukan lah itulah si susu itu yang menurut gue nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu, tapi pas buat semuanya. Bukan buat gue sih tetap susu yang murah yang lebih enak sebenarnya menurut gue. Nah, susu. Setelah itu, nah ada cara yang dimana lo kalau nggak punya alat bikin foam susu itu, ya lo kocok aja. Lu cari kocokan yang emang eh apa namanya ada apa namanya kayak sumpit lah, kayak sumpit, atau ada kayak kawat-kawatnya gitu deh, ada, bukan sikat kawat ya, jadi sikat kawat nggak bisa ngaduk susu nggak. Atau ada itu yang murah juga tuh sekarang tuh di toko tet gitu gitu. Toko itu banyak kayaknya ya yang apa buat ngocok susu dikocok sampai berbusa, sampai ode lah. Ode tuh berbusa kali ya, bener bener, pokoknya sampai ode aja itu susu, berbusa sampai berbusa. Nah, dari situ lu baru bisa merasakan. Lu itu dibikin dulu dicampurkan. Terus lu mau taburin namanya cinnamon kayak, mau coklat powder kayak, mau lu nggak kasih apa-apa juga nggak ada masalah. Yang pasti gini, lu harus menentukan gulanya. Mau pakai gula apa? Pasir, gula aren, gula apa gitu ya. Itu gula biasa. Nah itu menentukan, sangat-sangat menentukan. Tapi kalau bagi yang nggak suka gula, rasanya mendingan nggak usah terlalu banyak, mending gula aren menurut gue. Tapi kalau misalnya suka gula pasir, itu oke, cuma jangan terlalu banyak bos. Ya, ingat umur umur gue 27, kayak 27 lah, jalan 28 tahun depan. Alhamdulillah ya, udah masih muda lah gitu, atau masih sudah tua gitu ya. Oke, terus udah sih. Kalau misalnya di apa namanya, di kedai-kedai gitu, kedai kopi gitu ya, yang menyajikan cappuccino sama coffee latte hampir sama, betul nggak ya?
kalau yang gue tahu gitu. Mungkin ada yang lebih ahli di sini juga gue nggak ngerti. Gue silakan komen dan lain-lain lah. Jangan gue lupa dong. Lu jangan lupa bantu dong, bantuin gue subscribe deh. Subscribe, share, komen, apapun itulah. Lu nggak usah ngeliat muka gue, lu tutupin aja terus laptopnya. Yang penting lu subscribe deh. Ya, yeah, thank you. Oke. Tuh, sekarang pindah lagi nih si cappuccino itu. Cappuccino, jadi kalau di wiki tahun 90-an emang cappuccino itu tetap emang adanya cuma ada di apa namanya? Ada di Eropa. Minumnya di Eropa, di kota besar Amerika Utara. Di mana tuh? Belum pernah ke sana kayaknya. Oh, di Amerika Utara itu dulunya ada warung-warung seperti Puncak. Warung-warung yang jual talas Bogor. Apa sih? Bukan. Ya. Oh, ada waralabu. Oh, apa? Waralaba franchise. Bukan warung-warung. Gua kira lah warung-warung kayak Puncak di Amerika Utara mungkin ngalamin nggak ya? Sampai sekarang gua masih ada kayak gitu di Puncak. Nggak kayak gitulah. Sekilas lah soal cappuccino ya. Agak ini juga gua ngomongin cappuccino. Oke, dua setelah cappuccino kita minum dulu. Setelah cappuccino kita ngomongin yang namanya tara pisang. Pagi-pagi makan pisang. Kita buka seperti itu ya saya. Tuh. Kita buka seperti itu guys. Kita buka. Oke. Sudah sama bentuknya guys? Oke, kita samain. Bagus. Kok dia kuning ya ini? Pisangnya pisang apaan tuh ya? Kuning gitu. Oke. Oke. Pisang itu bagus. Kalau apa namanya? Pagi-pagi pisang membantu untuk eh buang kotoran atau memancing kita untuk ke belakang layar. Belakang layar apa namanya? Ke toilet. Gua nggak usah diskusi atau ngobrol soal pisang terlalu eh, panjang. Dan sampai sekarang juga kalau gua cari pisang itu berasal dari mana, semua daerah punya pisang. Termasuk kita sendiri, pribadi kita punya pisang. Cowok ya. Jadi kita nggak usah bahas itu, nggak usah terlalu panjang lah ya. Cuman gini, eh vitamin yang ada di pisang itu apa sih? Hah? Dan dan pisang itu dan pisang itu sebenarnya eh, pas dimakan atau dikonsumsi kapan? Pagi, siang, sore, malam. Itu aja. Siang kalau menurut eh contekan gue, pisang itu kan ngenyangin ya, ngenyangin. Udah pasti dia baik banyak nutrisi sama vitamin lah. Namanya ngenyangin. Lu makan pisang berapa banyak sih? Nggak mungkin lah satu renceng lagi. Satu itu tuh nggak mungkin kan ada 6 biji gitu misalnya lu makan sendiri. Kalau pisang cetek sih kecil-kecil ya lu makan sendiri kayak permen, kayak pangsit gitu. Kalau segede gini coba lu bayangin ini segede gini nih, makan pisang segede gini, 6 biji. Kayaknya nggak makan 3 hari ya, puasa aja. Tapi buang airnya berapa sering ya? Nah,
satu buah pisang seukuran sedang. Ini tuh ukuran sedang atau sedang kali ya? Seukuran nggak tahu juga nih. Ukuran sedang mengandung potasium atau kalium, serat, dan zat besi. Oke. Selain itu, buah pisang mengandung vitamin C. Tuh, makanlah pisang dengan benar. Bukan jilat pisang dengan benar. Salah. Astagfirullah. Oke. Vitamin B6, magnesium, kalorinya segini cukup. Gue bilang buat pagi-pagi aja, jangan malam. Badan lu nanti segede kulkas. Kulkasnya 4 pintu lagi. Vitamin deh. Gue gede sih, gue gede. Oke, 105 kalori cukup. Pisang sama pisang. Ya lu lah, lu jangan gaya-gayaan makan eh apa buah-buahan yang aneh-aneh gitu ya. Import, buah import gitu. Lu balik lagi lah ke habitat lu lah, pisang. Habitat tuh udahlah, kita udah balik lagi ke habitat. Jangan gaya lu. Bener deh. Gue cek nih. Nah, jadi kalau si pisang, kalau lu nggak bisa makan pisang gigit, iya, nggak bisa. Gigi lu rontok atau gigi lu udah nggak punya, atau lu umurnya eh umur segue tapi giginya udah nggak ada, boleh pakai sendok, dikit-dikit, lu tempelin ke muka lu. Enggak lu makan maksudnya. Tapi ya kali aja umur kayak gua 27 masih ada pakai kayak gitu sendok. Oke, kita makan pisang gua. Nah, oke ya. Gua banyak. Gua akan lama-lama ngomongin pisang. Gua bilang semua orang udah. Gua cuma pesan doang. Balik lagi ke habitat lo. Makan pisang. Jangan gaya-gayaan. Makan buah-buah impor. Wah, beli di mana tuh? Papua Nugini. Yo, pokoknya impor tuh ya, bawa impor tuh gitu. Baik lagi pisang, udah pisang, sehat. Gak percaya, cemen loh. Pisang itu bisa digigit sampai kulitnya. Cuman pahit, enak, jangan ya. Oke, lanjut. Gua ada minuman. Selain cappuccino, ini enak ya. Selain cappuccino, gue mau iniin. Jadi di kedai gue sekali di Kimantan. Jangan ngomongin gitu, jangan lupa subscribe tuh. Gue nggak usah dilihat sih, subscribe doang. Tapi view gimana ya? Harus tetap dilihat ya. Tonton sebentar aja, sebentar subscribe. Udah, kalau lu enak, lu muntahin. Lu telepon gue. Ya, nih di bawah ini ada nomor telepon. Nanti ya. Oke. Ya, sekarang kita ngomongin yang lain. Di Kimantan, gue jual, sekarang gue ada produk mantap lah, tetap buat kesehatan supaya sehat. Jadi mantep ya pokoknya. Emang sih makan apa ini repot banget tuh pikiran gue ya. Emang minuman ini pasti semua orang kenal, pasti semua orang tahu, pasti 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 semua orang tahu. Pasti semua orang tahu. Oke. Apakah minuman apakah? Terel. Bajigur. Oke. Bajigur. Ini gue punya ramuan dan gue menemukan itu, kita sebenarnya gue sama bini gue
menemukan ramuan bajigur yang menurut gue Sunda banget, Jawa Barat banget, dan itu enak. Dan sekarang ada di kedai gue. Coba dong. Ah, nggak punya duit lah Uma, sama gue. Beli nggak apa-apa, bisa cek, bisa mundur lah. 2 jam lah mundurnya, ya namanya, jangan lama-lama. Oke, cobain deh, bajigur. Bajigur Sundanis, Sunda. Ini enak, enak, seger ke badan. Bukan bajigur di pinggir jalan, lu mah 5 ribuan itu mah, gue mah 10 ribuan. 10 ribuan, 5 ribuan mah itu mah yang ini. Belum tahu, gue mah higienis tahu. Higienis juga, kayak mesin. Kalau nggak ada mesin yang nggak jalan, gue gigitin deh. Jadi serbuk. Gitu. Ah, pokoknya enak deh pokoknya. Lu nggak usah tahu. Nggak usah nanya cara bikinnya gimana. Lu browsing aja tuh di YouTube. Ya. Atau channel gue. Channel gue nggak gue mana beli kayak gitu mas. Oke. Selain itu, pembahasan terakhir adalah di pagi ini. Kita akan, bukan bahas sih sebenarnya. Sama. Kalimantan pun menyediakan, sudah tersedia minuman Tara Bandrek. Bandreknya sama kayak bajigur, enak. Nggak bohong. Karena gue bohong soal makanan sama minuman, lu mah gila. Nah, kerjaan gue kan makan sama minum. Apalagi makan ya. Nah, gue gak pengen bohong. Enak, enggak lah sama gue mah. Serius. Oke. Oke. Bajigur dari mana coba asalnya? Hah? Coba. Di mana asalnya? Bajigur. Bandrek. Bener bandrek. Dari mana? Orang Sunda, dari Sunda lah. Dari Sunda. Itu minuman tradisional khas Sunda. Atau Jawa Barat orang Sunda lah. Meningkatkan kehangatan tubuh. Dingin-dingin pakai AC. Dingin-dingin lagi di mana puncak. Bandrek dan bajigur. Sekarang cuaca lagi dingin. Hati lagi dingin. Apalagi ini, dompet dingin. Minumlah bandrek dan bajigur. Gitu. Udah. Jangan terlalu ramai ini, udah berapa menit gue. 23 menit. Ngemeng. Oke, setengah jam lah bentar lagi ya. Udah ngomong apa lagi? Tadi gue ngomong. Oke, si bandrek dan bajigur ini adalah pasangan yang, bukan pasangan ya, pilihan yang pas buat pada saat kita datang ke tempat main atau penginapan atau resort gitu, yang emang itu dingin, bukan resort pinggir pantai, resort di apa namanya, kebun kayak gitu, kaki gunung itu pas. Tapi enaknya jangan yang saset atau jangan yang udah jadi. Itu enaknya yang emang hasil olahan di situ, di kampung itu atau di resort itu ya. Udah pasti enak. Gue udah ngebayangin, gue jadi pengen. Belum buka lagi, Kalimantan buka jam 4 sekarang. Oh iya, pagi ke siang ke sorenya kayak itu pakai jari yang lewat, takut covid. Itu jangan lupa ya, jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa juga cuci tangan yang rajin. Cuci tangan, setelah itu cuci muka. Kalau udah cuci muka,
tidur deh kayak Riki, tidur. Nggak, maksudnya cuci tangan sering, hand sanitizer, jangan lupa tuh si masker. Masker, ngomong-ngomong masker, scuba tuh nggak boleh tuh. Yang bisnis scuba lewatin, udah, lu berhenti deh, jangan bisnis scuba, serius. Udah bener, lu baca, nanya lagi lu gimana apa scuba nggak boleh. Itu udah itu, lu lihat aja lu, itu nggak ngaruh, lu pakai scuba. Kecuali lu pakai scuba diving, lu mau apa, mau nyelam lu, hah? Bener, udah nggak usah pakai scuba, udah bisnis yang lain deh, bener deh. Itu nggak ngaruh, pakai masker yang biasa aja, murah. Tapi ya itu tuh yang kadang lu suka marah-marah, kalau kalau di ngobrol sama gue gitu, terus suka pundungan gitu. Itulah itu salah satu mereknya tuh, apa coba lo tahu nggak? Gitu lah pokoknya, dari es lah. Ya, itu juga oke kok, murah lagi. Satu box ya berisi berapa gitu. Kamu jangan jangan pakai sebox, sebel muka lo. Jangan satu pasangnya. Oke, oke guys, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, jalani protokol kesehatan, jangan lupa berusaha, dan tetap berdoa. Oke, selamat pagi guys.